Shalom, perkenalkan nama saya Sernianti Aluhu, program studi PG PAUD dengan NIM 85995747. Di saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan fokus proses lahirnya Pancasila. Salah satu momen paling krusial dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Jakarta. Pada sidang tersebut, tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan usulan-usulan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Kemudian untuk memperkuat rumusan itu, dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila versi awal. Akhirnya pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari peristiwa di atas, ada beberapa nilai Pancasila yang sangat nyata tercermin antara lain, yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, yang keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran bagi generasi muda yaitu pelajaran pertama yaitu dialog dan kompromi. Perumusan dasar negara bukanlah hasil tunggal satu pihak saja, melainkan proses panjang melalui dialog, musyawarah antara golongan yang berbeda. Ini mengajarkan generasi muda bahwa perbedaan pendapat bukanlah penghalang, melainkan keunggulan ketika dikelola dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Pelajaran yang kedua tentang inklusivitas. Nilai ketuhanan yang disempurnakan dan perubahan rumusan menunjukkan bahwa asas dasar negara disesuaikan agar bisa menjadi milik semua warga bangsa. Generasi muda hari ini perlu menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghambat. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab bersama. Merumuskan Pancasila bukan sekedar simbol formal, tetapi menuntut implementasi dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sesama, ikut menunjukkan keadilan sosial, menjaga persatuan. Generasi muda di era globalisasi dan digital ini dituntut untuk tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi juga menghidupi nilainya dalam tindakan baik di lingkungan sekolah, media sosial, maupun komunitas. Relevansi bagi generasi muda yaitu pertama, dalam era kemajuan teknologi dan arus informasi yang cepat, nilai musyawarah dan kebijaksanaan sangat relevan ketika kita harus berinteraksi dengan berbagai pandangan. Generasi muda harus mampu berdebat secara santun, mendengarkan, menghormati perbedaan, dan menghasilkan. Yang kedua, persatuan menjadi penting dalam konteks tantangan global, misalnya tantangan intoleransi, konflik sosial, maupun dinamika perubahan budaya. Generasi muda menjadi benteng agar bangsa tetap bersatu meskipun dalam perbedaan. Yang ketiga, keadilan sosial relevan di masa di mana kesenjangan ekonomi dan kesempatan menjadi nyata. Generasi muda bisa mengambil peran aktif, misalnya lewat kegiatan sosial, inovasi sosial, usaha yang memperhatikan kesejahteraan bersama. Dan yang keempat, nilai ketuhanan dan kemanusiaan mengingatkan bahwa meskipun kita hidup dalam dunia sekuler dan teknologi, semangat kemanusiaan, keadaban, dan spiritualitas tetap penting. Menghormati keyakinan satu sama lain, menjaga martabat manusia. Generasi muda saat ini memiliki tugas besar meneruskan warisan para pendiri bangsa dengan adaptasi terhadap zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Ketika kita menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sebatas slogan, melainkan pedoman hidup bersama, maka kita bisa membangun masyarakat yang lebih beradab, inklusif, berkeadilan, dan bersatu.